Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pada hari itu sama pengajian Ahad pagi pada pesantren Hikam Buri tadi yang mudah-mudahan senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku senantiasa menghormati pada pesantren Hikam Buri tadi yang saya sayangi dan saya banggakan. Kaum muslimin muslimat yang mengikuti pengajian pagi ini lewat streaming YouTube, semoga senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan terus menerus Allah melimpahkan nikmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, ini kewajiban thalabul ilmi atau mengaji. Mudah-mudahan dan semoga kita tidak termasuk orang yang paling rugi di hari kiamat nanti, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, asyadun nasi hasratan yaumal qiyamah man amkanahu thalabul ilmi falam yatlubhu. Orang yang paling menyesal, paling ketut di hari kiamat adalah orang yang pada waktu hidup di dunia punya kesempatan menuntut ilmu atau mengaji, tapi tidak mau mengaji. Bapak-bapak ibu dalam pengajian pagi muslimat yang menyimak pengajian pagi ini lewat YouTube yang dimuliakan Allah. Tema pengajian kita pagi ini adalah menghidupkan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin Allahumma amin. Faslun fi fadlil ashril akhir wa lailatul qadri wal i'tikaf. Fasal utaki pasal suci fi fadlil ashril akhir yang dalam rangka keutamaane 10 dina akhir akhir wa lailatul qadri lan lailatul qadar wa i'tikaf lan i'tikaf wa ihya'i lailatul i'ti lan murid-murid bengi lorone dina riyaya wa sadaqatul fitri lan sedekah fitir atau zakat fitrah. Nah, pasal ini menerangkan beberapa poin. Yang pertama tentang keistimewaan 10 hari atau 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Yang kedua tentang Lailatul Qadar. Ketiga tentang i'tikaf. Yang keempat tentang menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kelima tentang sedekah fitr atau bahasa kita zakat fitrah. Akhraja Syekhani wasriwayat sebuah Syekh loro Imam Bukhari Muslim ana syahada saking Aisyah radhiyallahu anha qalat nabika sapa Aisyah kana ana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ikun kan wasmatu al-asr apa
tolong bengi apa 10 bengi al-akhiru kang akhir sadda mongko ngencengake sapa Nabi mizarahu ing sawunge Nabi wahya lan murid-murid sing Nabi lailahu ing bengine Nabi wa aiqadha lan nanyake gugah ing Nabi ahlahu ing keluarga Nabi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata adalah Nabi Muhammad SAW ketika 10 malam terakhir bulan Ramadan telah masuk, sadda mizarahu, beliau mengencangkan sarungnya. Artinya 10 hari terakhir bulan Ramadan malam liburan beliau tidak kumpul dengan istrinya lagi karena i'tikaf di masjid. 10 hari i'tikaf di masjid dan diikuti oleh beberapa sahabat yang lain. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya. Artinya di malam 10 hari yang terakhir Rasulullah SAW sedikit tidur. Hampir sama dengan kita, tidurnya cuma sedikit. Rasulullah sedikitnya cuma sekali, kalau kita sedikit juga kali. Kalau sedikit tidur, kita sedikit tidur. Pagi, siang, sore, malam. Jadi menghidupkan malamnya akhirnya artinya tidak banyak tidur, tetapi melayannya enggak untuk ngobrol, tetapi untuk apa? Untuk ibadah, sholat sunnah, kemudian baca Al-Quran, berzikir, dan juga tausiah. Kalau sekarang di beberapa masjid ada yang mengadakan program i'tikaf 10 hari terakhir, tapi malam tok, ya kebanyakan malam tok. Kalau Rasulullah zaman sampai dulu enggak, ya selama 10 hari atau 9 hari mulai malam tanggal 21 sampai malam takbiran baru pulang. Keluar dari masjid hanya untuk keperluan yang tidak bisa dilakukan di masjid, misalnya mandi, wudu, buang air, atau mungkin beli makanan. Di sana itu di masjid terus. Wa ayqadha ahlahu, dan dia juga membangunkan istrinya, membangun keluarganya. Dan Rasulullah itu rumahnya kan mepet dengan masjid. Kadang sekarang sudah masuk dalam masjid. Wa fi riwayatin dan siribat yang Muslim fi Muslim ala Sayyidina Nabi Aisyah qalat min Aisyah kan Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam istahidu iku sungguh nama-namanya sebab Nabi bin Asri dalam 10 bengi akhir ma yang barang la yastarifika oleh nama-namanya sebab Nabi fi ghairihi yang dalam liyane asril akhir. Kan orang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya khusus iku khususake sabda Nabi al-asra ing 10 bengi al-akhir kan akhir di Ramadan ing dalam bulan Ramadan bi a'malin lan beramal la ya'maluha kan orang nglampahi sing Nabi ing amal fi baqiyati syahri ing dalam sekali ini dalam sekali ini bulan atau dalam sisanya bulan. Dalam riwayat Imam Muslim, hadis pertama tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim
dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi Muhammad SAW pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan ibadahnya lebih bersungguh-sungguh dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Jadi dalam sebuah riwayat dari Ibnu Aisyah bahwa Rasulullah SAW setiap malam selalu sholat malam, berdirinya lama sampai samparannya, sampai kakinya bengkak-bengkak saking lamanya berdiri sholat malam. Nah, ketika ditegur oleh Rasulullah, ya Rasulullah, kok sampai begini? Ya, engkau beribadah padahal Allah SWT telah mengampuni semua dosa-dosa. Kalau punya dosa langsung diampuni oleh Allah. Dan Allah telah menjaga panjenengan dari semua dosa. Apa kata Rasulullah? Afala akunu 'abdan syakura. Nah ya, kalau Allah telah menjagaku dari kesalahan dan dosa, dan seandainya punya dosa diampuni oleh Allah, apa enggak pantas aku menjadi hamba yang banyak bersyukur? Ya Rasulullah, yang pasti masuk surga. Kalau bersalah pasti diampuni oleh Allah. Sholatnya sampai bengkak-bengkak kakinya. Kita tidak jelas, sudah nasib kita tidak jelas apakah dia punya atau tidak, apakah amal kita diterima atau tidak. Sholat malam malas. Nah, ini Rasulullah setiap malam seperti itu. Di malam 10 malam terakhir bulan Ramadan lebih giat lagi, lebih semangat lagi ibadah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam khussul ashr al-awakhir fi Ramadan bi a'malin la ya'maluha fi baqiyati syahri. Rasulullah mengkhususkan 10 malam terakhir dari bulan Ramadan dengan melakukan amalan-amalan yang tidak dilakukan di hari-hari yang lainnya, di bulan-bulan yang lainnya. Di antaranya yang disebutkan dalam hadis, tiap malam Rasulullah dalam bulan Ramadan tadarus dengan malaikat Jibril. Kemudian sedekahnya, para sahabat menggambarkan itu karihil mursalah, bagikan angin yang bertiup. Angin yang bertiup banyaknya sedekahnya Rasulullah. Terutama ketika beliau bertadarus dengan malaikat Jibril, itu dilakukan setiap malam. Wa akhrajalan was meriwayatake Ad-Dailami Sunan Dailami an Anasin saking sahabat Anas radhiyallahu anhu, innallaha Allah taala wahaba iku maringi sapa Allah li ummati maring umat ingsun Lailatul Qadri ing Lailatul Qadar. Walam yu'tiha lan ora maringi sapa Allah ha ing Lailatul Qadar man ing wong kana ana sapa man qablahum iku ing dalem sadurunge ummati. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada umatku Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar ini tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelum umatku. Jadi Lailatul Qadar adalah malam khusus yang luar biasa keistimewaannya, dan hanya diberikan kepada umat Muhammad, termasuk kita semua ini. Karena umat-umat yang dulu kan usianya panjang-panjang, sampai ratusan tahun. Bahkan Nabi Nuh, Nabi Nuh itu dakwahnya aja 1000 tahun kurang 50, 950 tahun dakwahnya. Usianya berarti kan lebih dari itu.
Kita umat Muhammad rata-rata antara 60 sampai 70 tahun rata-ratanya. Yang lebih juga banyak yang pada bonus. Nah, untuk mengejar ketertinggalan perbedaan usia, Allah SWT memberi kesempatan kepada kita untuk memperbanyak pahala dengan antara lain dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Beribadah yang bertepatan dengan Lailatul Qadar lebih baik, lebih besar pahalanya daripada beribadah yang sama selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Maka begitu istimewanya Lailatul Qadar, tentunya layak untuk kita bersemangat untuk mendapatkannya. Caranya dengan merayakan tentunya. Kapan merayakannya? Nanti di belakang ada keterangannya. Wa Tabarani ulang dikatakan sahabat Imam At-Tabarani an Ubadah bin Samit, saya Ubadah bin Samit, iltamisuha fil ashril awakhir. Iltamisu kulli ashr kabeh ing Lailatul Qadar fil asri dalam 10 bengi al awakhir kang akhir-akhir. Fa innaha wa satamana Lailatul Qadar witrun iku malam ganjil. Fi iftar wa asrina dalam malam 11 atau salat masjidina atau terlikur atau khamsi masjidina atau selawat atau sab'i masjidina atau pitlikur atau bisin wa asrina atau samalikur atau akhir lailatin atau yang dalam akhir malam akhir bengi. Faman qama kesebangun qama itu yang iku ibadah sapa manha ing Lailatul Qadar imanan kelawan bidasari iman wa hisaban lan ikhlas karena Allah ghufira kanggo ngapura lahu kudu iman ma apa barang taqaddama kang sisa apa min dambi saking dosa iman wa man barang ta'akhkharakan keri apa ma. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltamisuha fil ashril awakhir." Carilah, upayakanlah untuk mendapatkan Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Terjadinya malam Lailatul Qadar itu di malam ganjil, yaitu tanggal 21, 23, 25, 27 atau 29. Nah, sekarang tahun ini Ramadannya ada perbedaan. Ada satunya hari Sabtu, ada yang hari Ahad. Jadi kira-kira tanggal ganjilnya itu hitungannya yang Sabtu apa yang Ahad? Tanggal ganjil dengan 21 Ramadan itu hitungannya memang hitungan yang awalnya dari hari Sabtu ataukah yang dari Ahad. Allah. Berarti kalau mau melayan mau nyekat dari Qadar itu dia tiap malamnya. Kalau hitungan Ahad dia nak Sabtu. Benar jadi mau pakai hitungan Sabtu iya saya benar Ahad. Jadi sebaiknya Ahadnya di tiap malam. Nah, kemudian apa yang harus kita perbuat pada malam Lailatul Qadar nanti ada di belakang itu belum. Masih ada beberapa sebelumnya. Wahwa anwa'ilata, wahwa yang diwajib sobat Tabarani anwa'ilata itu permu ya. Faman qoma au akhir lailatin atau terjadi di akhir malam. Ya, di malam dan menjelang atau waktu sahur, waktu sahur. Nah, ya.
Dia hatta maqa'id fajar. Lailatul Qadar itu terjadinya sampai terbit fajar. Jadi setiap malam namanya nggak kuat melihat sunyi setelah terawih coba mampu nih macam pikir baca Quran, kemudian sedekah. Kalau sedekahnya malam-malam sedekah, kayaknya nggak apa-apa ya. Kayaknya sebelum rumah malam-malam jam 11 tok. Kemana itu ngomong yuk, bukannya ngamuk dicari mak merah nggak jadi merah. Iya, man saya mau ingin dulu. Nah, ini nonton, pastinya mau marah nggak jadi. Nah, kalau misalnya nggak mau ganggu malam-malam, sedekahnya dikumpulkan dulu. Nanti kalau sudah akhir Ramadan baru dibagikan di kumpul seperti itu bisa. Atau diinfakkan di pondok pesantren atau di panti-panti asuhan. Faman qamaha iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan pada waktu bangun mau sahur juga, nah, supaya siapa tahu malam itu Lailatul Qadar, jangan lupa sebelum sahur tahajud dulu. Ya, kalau saya waktu masih agak longgar, baca Quran dulu, atau setelah sahur disempatkan baca Al-Quran dan berzikir. Faman qamaha imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Selain ibadahnya sama dengan 1000 bulan, siapa yang melakukan sholat malam, ibadah malam didasari dengan iman dan karena Allah, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa yang sudah lewat, yang sudah lama maupun yang baru-baru dilakukan. Wa huwa yang disebut Imam At-Tabarani an wa'ilata sang wa'ilah. Pada wasilah. Wa'ilah, wasilah. Lailatul Qadri utawi Lailatul Qadar lailatun iku bengi baridatun kang cerah, la haratun ora panas, wala baridatun ora apis, wala sahaban rano miko kemujud biha ing dalem lailah, wala matar ora udan kemujud, wala rihal ora angin kemujud, wala yurman ora dibalangake biha ing dalem lailatun binasbin apa kelawan lintang. Min alamati yaumiyah iku setengah saking tanda-tanda dinane atau rinane Lailatul Qadar antatru'an lawi terbit asyamsu apa srengenge la su'a ali ora ana sinar panas iku mujud la duwe asyamsu. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Wasilah radhiyallahu anhu. Wasilah ini kalau sahabat ini nama perempuan, nama laki-laki. Kalau orang Jawa, dah Wasilah itu dah itu putri. Ini Wasilah lanang. Rasulullah SAW bersabda, Lailatul Qadri Lailatul Barijah. Lailatul Qadar itu malam yang cerah, tidak panas, dari udaranya tidak panas dan tidak dingin, tidak ada mendung, tidak ada hujan. Kadang-kadang sorenya ya setelah tarawih atau pas tarawih hujan terus kemudian menghabiskan mendung yang ada di atas. Sehingga nanti pas Qadar malaikat-malaikat turun dan ada lagi mendung. Wala riha, dan tidak ada mbak riha. Tidak ada angin. Apalagi angin yang gelap-gelap itu, angin topan, angin kulit itu tidak ada. Ya nyaris tak ada angin.
semua benda-benda yang biasanya tertiup angin bergerak-gerak malam Lailatul Qadar tidak ada yang bergerak. Bahkan binatang-binatang malam yang biasanya berisik ramai di malam Lailatul Qadar nyaris tak terdengar, kayak yang wala yurma fiha nasmin, dan pada Lailatul Qadar tidak ada bintang yang dilemparkan. Orang Jawa ngarani lintang aleh, itu bukan bintang aleh, tapi bintang yang dilemparkan oleh malaikat untuk melempar setan yang berusaha naik untuk meninggalkan kolam pena yang menulis takdir manusia, dilempar oleh malaikat dengan bintang. Itu tidak ada bintang aleh. Wa min alamati yaumiha an tatlu'a syamsu la su'ana laha. Di antara tanda-tanda harinya, jadi kalau malamnya itu Lailatul Qadar, paginya, ya, siangnya ketika matahari terbit, ini sinarnya tidak panas, sinarnya adem, tidak seperti hari-hari yang lain. Nah, itu berarti beberapa tanda Lailatul Qadar, berarti kita bisa merasakan malamnya cerah, tidak panas, tidak dingin, tidak mendung, tidak derajat, bahkan angin ya tidak terasa, suara binatang malam hari tidak terdengar, tidak ada lintang aleh, dan paginya matahari terbit tidak terasa panas. Wa Nasa'i lan riwayat Sahih Nasa'i an Aisyah radhiyallahu anha qalat ketika sahabat Aisyah, qultu ya Rasulullah ara'aita in 'alimtu lailatal qadri ma aqulu fiha. Qultu ya Rasulullah ara'aita ay akhbirni, gimana paling penjelasan panjenengan yang kula. In alimtu lamun ngertos kula Lailatul Qadri ing Lailatul Qadar. Ma ing apa to aku lu maos kula fiha ing dalem Lailatul Qadar. Qala dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, quli Allahumma innaka afuwun. Allahumma ya Allah innaka panjenengan afuwun iku datang maha ngapura, maha pemaaf. Tuhibbu ramen panjenengan al-afwa ing ngapura, ing ngapunten, fa'fu mugi ngapunten panjenengan amin saking kula. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qultu, atau pernah matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu lailatul qadr. Mungkin panjenengan jelaskan dumateng kula, jelaskan kepada aku, seandainya saya bisa mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang harus saya baca? Ya, bacaan apa, zikir apa, atau doa apa yang saya baca kalau menemukan Lailatul Qadar? Rasulullah menjawab, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, inilah zikir, bacaan yang atau doa yang hendaknya diperbanyak, banyak dibaca ketika mendapatkan Lailatul Qadar. Atau misalnya belum bisa membedakan antara Lailatul Qadar dengan malam-malam yang lain, setiap malam dibaca. Ya, ketika nyegat Lailatul Qadar kok menawa lewat kene ya, dicegat. Nah, ini baca ini banyak-banyaknya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Tidak usah dihitungi, tidak apa-apa. Wa akhrajalan riwayat At-Tailami Sobat Imam At-Tailami Nasyata sayang tidak isyara radhiyallahu anha man i'takafa Lailatul Qadri man seseorang yang i'takafa iku i'tikaf sapa man Lailatul Qadri ing dalam malam Lailatul Qadar imanan kelawan didasari iman wahtisaban lan ikhlas karena Allah ghufira mengati ngapura lahu terima ma apa barang takut dalam posisi apa ma min dan diri saking dosa ma. Hadis berikutnya diriwayatkan oleh Imam At-Tailami dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang iktikaf, iktikaf itu harus di masjid. Di musola boleh enggak? Boleh. Ya. Macam-macam boleh, karena musola itu hanya istilah aja bagi orang Indonesia. Ya, di negara lain enggak ada musola, jadi semuanya masjid. Bahkan di rumah pun bisa ada masjid. Misalnya satu kamar khusus yang sejak awal direncanakan pada waktu merancangnya kamar ini nanti untuk masjid, tempat sholat. Nah, tapi kalau sudah dijadikan masjid ya tidak boleh sembarangan guyon-guyon. Kalau tidur boleh saja. Kemudian ya, melakukan apa saja perbuatan yang tidak layak. Kalau misalnya lagi punya hadas besar ya, tidak boleh duduk di tempat sholatnya, ya. Tempat sholat kalau tadi diniatkan untuk masjid. Di dua tiga boleh. Siapa yang iktikaf pada Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar, didasari dengan iman dan melakukannya karena Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah SWT. Wa Ibnu Majah lam yuwati sapa Ibnu Majah wal Baihaqi lan Imam Baihaqi an Ibnu Abbas dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu al-mu'takifu ya'kifu dzunub wa yajri lahu min ajri ka ajri amil hasanati kulliha. Al-mu'takifu utawi wong kang iktikaf yang kufu iku nyegah sapa mu'takif al-dzunub ing perkara dosa. Wa yajri lan lumaku berlaku lahu kedue mu'takif min ajri saking ganjaran kajri amilil hasanati apa sepadane ganjarane wong nglakoni pira-pira kebagusan kulliha dia sekabehane al hasanah. Nah, ini fadilahnya iktikaf. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Baihaqi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang iktikaf itu berarti dia mencegah dosa. Nah, kita mau ini iktikaf di masjid, kemudian terus lolok-lolok rasanya lomba. Yang badannya kita ya sudah berarti dia akan melakukan kebaikan zikir baca Quran, salat sunnah. Walaupun ngobrol-ngobrol yang diobrolkan ya tentang apa? Tentang kebaikan, tentang ibadah dan sebagainya. Wa yajri lahu min al-ajri ka ajri 'amil hasanat kulliha. Dan dia akan mendapatkan pahala, ya, dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang melakukan kebaikan-kebaikan semuanya. Orang-orang yang di luar masjid yang tidak iktikaf melakukan kebaikan-kebaikan, orang yang iktikaf di masjid mendapatkan pahala seperti yang dilakukan oleh orang yang di luar masjid.
Dan i'tikaf itu tidak harus lama-lama. Bagi yang sering di masjid, ya kalau udah masuk masjid langsung diniati nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Bahasa Arab dan panggilan di bahasa Jawa disakit yang sunnah i'tikaf sunnah karena Allah Ta'ala. Walaupun hanya sebentar, bagaimana pas nunggu jamaah intinya kan i'tikaf, atau setelah sholat belum pergi pulang ini kan i'tikaf. Wasyekhani dan riwayat sapa Syekh Nurul di Bukhari Muslim an Aisyah sang Ibnu Aisyah radhiyallahu anha. Qalat ketika sapa Ibnu Aisyah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang takifu i'tikaf sapa Rasulullah al-ashral awakhir asal yang sebelum bengi al-akhir akan akhir-akhir Ramadan saking bulan Ramadan hatta tawaffahu sehingga mafataken hu ing Rasulullah Allah subhanahu Allah summa takafa mengkali i'tikaf azwajuhu sabab biro-biro garbane Rasulullah mimpa di saking sause Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau i'tikaf setiap 10 hari terakhir. Ya, setiap tahun, setiap Ramadan beliau i'tikaf selama 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan sampai beliau wafat. Jadi ini dilakukan oleh Rasulullah rutin setiap tahun di akhir Ramadan 10 hari selalu i'tikaf. Meninggalkan semua kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan setiap harinya. Dan terus nafkahnya bagaimana? Ini nafkahnya sudah dipersiapkan sebelumnya. Di orang-orang dulu itu, orang-orang dulu kan, ya tentunya yang apa? Yang tidak ada kepekerjaannya tidak ada kaitan dengan umat atau dengan rakyatnya. Ya, kalau penguasa ya tidak bisa. Ya terus ke penguasa tidak bisa. Karena urusan-urusan kepemimpinan juga bisa dilaksanakan dari masjid. Kalau sekarang yang PNS sudah bisa, harus absen tanda tangan. Kalau bisa ya malam hari, di paginya ada keluar lagi ya untuk melaksanakan tugas. Summa atakafa azwaju min ba'dihi. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, istri-istri beliau juga melanjutkan kebiasaan Nabi, yaitu i'tikaf di masjid pada 10 hari malam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Apa boleh begitu? Enggak boleh. Di masjid boleh. Tentunya harus, biasanya kan di masjid ada sakir kan, boleh sih. Tentunya kalau diizinkan oleh suami atau suami istri sama-sama yang tidak di masjid. Wal Baihaqi Lami kata sapa Imam Al-Baihaqi an Hasan bin Ali saking Hasan bin Ali radhiyallahu anhu man atakafa 'ashran fi Ramadan kana ka hajjataini wa umratain.
Man desukon intak apa iku tiga sapa man asron ing dalam 10 bengi di Ramadan ing dalam bulan Ramadan kana makawan iktikaf kahajjata ini kaya haji ping pindho haji loro umrah ini lan umrah loro. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma mana takafa asran di Ramadan, siapa yang beriktikaf selama 10 hari di bulan Ramadan, hari 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan haji 2 kali, umrah 2 kali. 300 juta umrahnya kadang sampai 40 jutaan. Di orang sekarang sama dia jadi katakanlah 40 aja kali 4 tadi 160 juta. Ini nggak usah bayar 140 juta, hanya ikaf di masjid 10 malam 10 hari 10 malam di mana 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena pahalanya sama dengan haji 2 kali, umrah 2 kali. Atau haji umrahnya satu paket berarti ya 40 kali 2 80 juta. Wa Tabarani an Abi Umamah. Wa Tabarani dailan wa Sulaiman Tabarani an Abi Umamah saking Abu Umamah radhiyallahu anhu. Tamamur ribati arba'una yauman wa man rabata arba'ina yauman lam yabi' wa lam yashtari wa lam yuhdis hadasan kharaja min dunubihi kayama waladatu ummu. Tamamur ribati utawi sempurnane ribat arba'una iku 40 yauman apane dinane. Wa man lan sakala rabata iku ribat sapa man arba'ina ing dalem 40 yauman apane dinane lam yabi hale ora dodol ora jual beli sapa ora dodol pater sapa man wa nyesari lan ora tuku sapa man wa yuhdis ora hadas sapa man hadasan kalam hadas kharaja mangkono sapa man min dunubihi saking dia berdosane man kayauma waladatu kaya indal dinane laki-laki itu iman umuhu sapa ibundane man. Diriwayatkan oleh Imam Tabarani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tamamul ribati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tamamul ribati arba'una yauman. Ribat niku ribat ya, ribat itu ada 2 makna. Yang pertama apa ini? Menjaga perbatasan. Menjaga perbatasan di antara negara Islam dan negara musuh. Ribat yang pertama. Yang kedua, ribat ini berarti menahan diri untuk melakukan suatu amal kebaikan. Allah maksud ini bilang ini ribat di masjid i'tikaf. Ini babnya i'tikaf tadi. I'tikaf sempurna ribat i'tikaf itu 40 hari. Kalau yang mau sempurna ya berarti di bulan Ramadan ribatnya 40 hari. Dan siapa yang melakukan ribat 40 hari tidak menjual, tidak membeli dan tidak hadas. Jadi kalau batal cepat-cepat wudhu. Tidur, bangun tidur langsung wudhu. Kalau tidur lagi, nggak tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Misalnya mandi juga gitu, setelah mandi tidak dengan wudhu. Kalau air langsung wudhu lagi. Selama 40 hari kharaja
min dzunubi kayak mawadatumu, dia keluar dari dosa-dosanya seperti pada hari dilahirkan oleh ibunya. Tersik dosanya, seperti melungsungi dari dosa-dosanya. 40 hari dan yang 40 hari bisa melakukan dosa-dosanya. Wa akhraja Ibnu Majah an Abi Umamah man qama lailata al-'id muqassidan lillahi lam yamut qalbuhu yawma yamutul qulub. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pengajian pagi ini, semoga yang saya sampaikan tadi bisa memotivasi kita untuk memperbanyak, meningkatkan ibadah kita baik secara kualitas maupun kuantitasnya, dan semoga di Ramadan kali ini kita bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar